Jangan sampai di depan masjid ada tertulis tanah ini dijual. Kenapa bisa terjadi? Pernah dulu, masih ingat berita tanah masjid dijual? Karena yang mewakafkan tanah itu atuknya. Atuk tidak mengurus surat, meninggal atuk, naik ke anak, anak masih baik, cucu hantu. Kata dia, itu ayahku suratnya ada, aku ahli warisnya. Iya, tapi masjid itu milik Allah. Ambillah, kata dia. Kalian mau ambil masjid itu? Ambillah masjid itu, kata dia. Tanah kan punya aku. Apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Kenapa tanah sengketa itu diwakafkan orang? Kenapa orang mewakafkan tanah sengketa? Jadi begini, tahun 2020 Covid, lockdown bulan Maret, March, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, 6 bulan 2020. Selama lockdown 6 bulan ini saya hanya online saja, tak keluar-keluar, online saja. Pada bulan 6, bulan Juni 2020 kami berkumpul Idul Fitri, kumpul, akhirnya membuat yayasan sama kawan-kawan. Lalu kemudian kita tak boleh buat tazkirah ramai-ramai sebab tak boleh berkumpul. Kalau begitu kita datang ke rumah-rumah orang, siapa yang mau mewakafkan tanah. Akhirnya dapatlah tanah wakaf 3 hektar di Idul Fitri. Dapat tanah wakaf 3 hektar Idul Fitri, kami buatlah tulisan besar, Salat Idul Adha, imam dan khatib Ustadz Abdul Somad nanti Idul Adha di tanah dapat 3 hektar tadi. Lalu kemudian kami dipanggil oleh Pak Sekda Kota Pekanbaru. Mohon maaf Ustadz Somad, itu tanah yang Ustadz pasang itu tanah pemerintah. Jadi kami pun malam itu datang ke rumah beliau yang jadi sekda, Pak Jamil. Gimana ceritanya Pak Jamil? Tanah yang Ustadz pasang itu tanah sengketa. Tapi kami sudah dapat 3. Sebetulnya tanah itu 5. Sebetulnya tanah itu di belakang itu ada 5, itu 3, 8 semua. Dikasihkan ke Ustadz 3. Kalau nanti menang ini di pengadilan, Ustadz dapat 3, yang 5 ini nanti balik ke dia. Sebetulnya tanah itu 8, 3 ini dikasih ke Ustadz supaya yang 5 ini dia mau selamatkan. Ustadz sebetulnya hanya umpan saja. Paham kan? Nah, jadi dia bermasalah, sedang berkonflik dengan pemerintah. Pemerintah mengatakan tanah ini. Ketika kita tanya, kenapa Bapak wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Kalau tak bermasalah, kenapa saya wakafkan? Nah, jadi apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Ya sebetulnya paham sendirilah, kejahatannya luar biasa. Jadi Ustaz, apalah saya lemah, saya pun digitukan orang ya. Maka sebelum membuat itu cek dulu di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ada titik koordinat di situ, baru dicek suratnya macam mana, jangan sampai tumpang tindih. Kalau sudah bermasalah jangan buatkan masjid di situ, cari tanah yang bersih, yang sertifikat. Setelah dibuat, wakafkan tanahnya. Tanah masjid mesti tanah wakaf. Wakif yang berwakaf, nazir yang mengelola wakaf, akad.
aku wakafkan tanah ini untuk masjid lillahi ta'ala, aku terima. 4 rukun wakaf, yang berwakaf, yang menerima wakaf, tanah yang diwakafkan, ijab qabul, lengkap. Nanti kantor urusan agama mengeluarkan surat 1 lembar, namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, berubahlah status tanah, tidak lagi nama orang, tapi sudah nama wakaf, tanah wakaf. Jangan sampai di depan masjid ada tertulis tanah ini dijual. Kenapa bisa terjadi? Pernah dulu, masih ingat berita tanah masjid dijual? Karena yang mewakafkan tanah itu atuknya. Atuk tidak mengurus surat, meninggal atuk, naik ke anak, anak masih baik, cucu hantu. Kata dia, itu ayahku suratnya ada, aku ahli warisnya. Iya, tapi masjid itu milik Allah, ambillah, kata dia. Kalian mau ambil masjid itu, ambillah masjid itu, kata dia. Tanah kan punya aku. Itu maka dalam masalah harta, masalah duit, masalah tanah, tak boleh husnuzon, mesti suuzon. Jadi kalau ada orang mau bawa wakaf tanah, suuzon, mesti kasih sign, tanda tangan. Kalau tidak, nanti kita akan menyimpan konflik, menyimpan bom waktu yang sampai masanya dia akan meletup, akan merusakkan ajaran Islam. Makanya kalau ada orang mewakafkan, yang pertama kali panggil anak istri semua, akta ikrar wakaf, kantor urusan agama. Setelah itu baru bawa ke Badan Pertanahan Nasional. Apakah sholat sunnah yang kita kerjakan tetap bernilai dan diterima Allah apabila masih ada sholat wajib di masa lalu yang belum sepenuhnya diqadha? Misalnya tadi masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid qabliyah subuh, habis qabliyah subuh sembahyang subuh, tapi saya masih ada subuh yang belum saya qadha. Habis subuh terbit matahari, salat sunat isyraq, nanti kita pukul 6.30 salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq, salat qadha subuh, usalli fardhus subhi raka'ataini qadha'an. Bukan berarti karena qadha belum lunas lalu tak pernah salat sunat. Kau kenapa aku tengok tak pernah sembahyang sunat? Aku masih banyak utang. Kan begitu, salat sunat tetap jalan. Kenapa orang merasa salat itu berat? Ya, itu memang sudah kerja setan. Padahal sholat itu bukan berat. Sholat 2 rakaat itu 2 menit. Iftitah itu dibagi 4 napas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah 7 napas. Nabi kalau jadi imam 7 napas. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi kalau ada orang baca Fatihah 1 napas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Habis itu ayat 1 napas. Qul huwallahu ahad. Kufuwan ahad. Habis 1 rakaat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam sah. Mau nambah sunat lagi? Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asrartu wa man ta'alam bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, habis. Bukan banyak sholat, tapi setan mengatakan banyak. Kenapa sholat 2 menit, 3 menit, 5 menit berat? Kenapa scroll 5 jam? Jadi sebetulnya mindset